Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mencoba menangkap tombak Huali, namun dengan kecepatan yang dimilikinya, itu selalu dapat menghindari Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan akhirnya mengeluarkan ketiga avatarnya untuk membantunya. Xiaoyan beserta tiga avatarnya menyebar ke segala arah. Selama tombak guntur berhenti, maka Xiaoyan dapat langsung mengunci posisinya. Kecepatan tombak guntur sangat cepat, dan setiap kali Xiaoyan ingin menyentuhnya, maka itu akan berubah menjadi sambaran guntur, sehingga menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh Xiaoyan. Kekuatannya cukup mencengangkan, tetapi Xiaoyan dengan cepat menemukan pola serangannya. Di bawah kekuatan jiwanya yang kuat dan di bawah pengepungan Xiaoyan bersama tiga avatar miliknya, dia akhirnya berhasil meraih gagang tombak guntur. Sebelum dia berhasil merebutnya sepenuhnya, ada energi kekerasan yang meletus dari tombak guntur Huali. Lengan Xiaoyan yang memegang gagang tombak meledak menjadi daging dan darah. Kemudian lengan Xiaoyan bergetar menahan rasa sakit yang ditimbulkannya. Tombak guntur itu berjuang keras untuk melepaskan sosoknya dari cengkeraman Xiaoyan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Guntur yang dikeluarkan oleh tombak guntur sangat kuat, tetapi Xiaoyan bukan orang yang lemah. Sekarang dia juga memiliki dua jantung guntur, dan tentu saja dalam hal kekuatan, jantung guntur Xiaoyan tidaklah lemah. Xiaoyan tidak peduli dengan luka di lengannya dan menggunakan kekuatan gunturnya sendiri untuk menyerang tombak guntur Huali. Terlihat tombak guntur Huali sedang berjuang dengan panik di tangan Xiaoyan. Meskipun lengannya penuh dengan luka, namun Xiaoyan dengan cepat menyembuhkan lukanya, sehingga tombak guntur Huali tidak mudah untuk membebaskan diri. Sementara itu semua avatar Xiaoyan telah bergabung dengan jejak Si Jun berkelip-kelip di antara alisnya. "Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa menyekelmu," Xiaoyan berkata dengan dingin. Tombak guntur Huali ini memiliki roh spiritual dan seharusnya dapat memahami kata-kata Xiaoyan, tetapi tombak guntur Huali ini mengabaikannya. Segera Xiaoyan menampar kepala Goyan di dalam lengan jubah bajunya. Kemudian Xiaoyan benar-benar bermaksud ingin Goyan menggunakan pengekangan. "Mungkinkah ada metode penyegelan untuk menyegel senjata ini?" tanya Xiaoyan. Goyan menatap Xiaoyan dengan mengerutkan keningnya. "Tentu saja tidak ada yang tidak bisa kusegel," kata Goyan dengan sombong. "Itu hanya senjata berkualitas rendah. Aku dapat menyegelnya dalam beberapa menit." Kemudian Goyan berkata dengan percaya diri, sepertinya dia tidak tertarik pada awalnya, tetapi dia langsung tertarik setelah melihat senjata pendek ini. "Apakah kamu mengenalinya?" Xiaoyan segera menyadari adanya keanehan dan menatap Goyan dengan heran. Goyan telah mengikuti Yang Mulia Suzang sebelumnya, dan senjata ini adalah senjata yang digunakan Yang Mulia, dan sangat besar kemungkinan keduanya benar-benar mengenal satu sama lain. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, tombak guntur Huali benar-benar membuat suara halus. "Tombak Krisan, sudah lama kita tidak saling bertemu," kata Goyan sambil tersenyum. "Tahanan roh, kamu mencari kematian." Tombak Huali meraung dan dengan kekuatan besar, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyan dan menusuk langsung ke arah Goyan. Cahaya biru meledak dari Goyan lalu berubah menjadi serangkaian pengekangan dan langsung menyelimuti tombak guntur Huali. Walaupun kecepatan dan daya ledak yang terakhir sangat kuat di udara, namun bagi Goyan itu sama sekali tidak berguna.
tombak krisan. Aku ingin melihat apakah larangan itu telah dihancurkan. Meskipun tombak Huali mengendalikan guntur yang keluar dan meluap darinya ke arah Goyan, namun semua serangan malapetaka itu dapat diblokir dengan mudah oleh Goyan. Seolah-olah semua arah serangan malapetaka ini bisa diperhitungkan Goyan. Mengapa kamu masih belum membuat kemajuan sama sekali? Sepertinya alasan utamanya adalah karena otakmu belum tumbuh sama sekali, kata Goyan dengan nada sombong. Tombak guntur Huali terlihat sangat tidak berdaya dan tercermin kebencian dari getarannya. Tetapi memang harus diakui bahwa di bawah kendali Goyan, tombak Huali tidak bisa bergerak. Goyan, cukup. Karena dia tidak mau patuh, maka aku tidak akan memaksanya dan segel dia di sini dengan larangan yang kuat dan kita harus segera pergi. Xiaoyan berkata perlahan. Goyan segera mengangguk. Tombak krisan, jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu tidak bisa menyalahkanku sekarang. Goyan telah mengikuti Xiaoyan begitu lama dan itu kurang lebih telah menguasai beberapa rutinitas dan sifat Xiaoyan. Jelas dia mengerti maksud Xiaoyan dan dengan sengaja langsung melaksanakan perintah Xiaoyan. Larangan yang dibentuk Goyan muncul lapis demi lapis dan larangan itu mulai menyegel tombak guntur Huali. Lakukanlah. Apakah kamu berpikir dia adalah tuanku? Tombak guntur Huali membalas berkata, dia belum pernah disegel di sini sebelumnya dan tentu saja dia tidak akan senang jika disegel di sini, dan dia juga tahu jelas tentang kekuatan larangan Goyan. Bagaimana? Apakah ada masalah? Goyan mendengus dan berkata, auranya terasa sangat lemah sekarang. Aku tidak menyangka kamu menyerah pada sampah ini. Tombak guntur Huali berkata dengan tidak senang, dan saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba jantung guntur Hautian muncul. Perhatikan kata-katamu, tombak guntur Huali. Jantung guntur Hautian berubah menjadi guntur Phoenix dan muncul di depan Xiaoyan. Penampilannya secara alami diperoleh dengan izin Xiaoyan, dan itu tidak akan meninggalkan tubuh tanpa izin. Jantung guntur Hautian, kamu juga mengenalinya sebagai master. Tombak guntur Hautian berkata karena takjub. Dia reinkarnasi sang master dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Jantung guntur Hautian menjawab dengan tegas. Reinkarnasi master? Bukankah kamu dan tuanku semuanya terhormat? Tidak mungkin kamu akan mengatakan sampah ini adalah reinkarnasi dari tuanku. Tombak guntur Huali bereaksi pada saat ini, dan setelah melirik ke arah Goyan, sepertinya ada rasa penyesalan darinya. Apakah kamu masih mengingatku? Nada tombak guntur Huali tiba-tiba berubah. Bukankah aku hanya sampah? Goyan, ini sudah waktunya. Xiaoyan berkata dengan dingin dan menatap Goyan. Tombak guntur Huali tidak dalam bentuk manusia, tetapi bisa dirasakan betapa menyesalnya itu. Pada saat ini dia buru-buru mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa, jangan melawan lagi. Kamu tidak begitu setia ketika Yang Mulia ada. Aku berpikir kamu sebenarnya sudah mengenalinya sejak lama, dan kamu hanya tidak ingin pergi dengannya lagi. Dan apakah kamu mengakuinya karena takut disegel olehku? Goyan berkata dengan marah, dan adegan itu terlihat sangat memalukan. Pada satu titik itu menyombongkan diri dan bertemu seorang kenalan lama. Tahanan roh, kamu salah mengatakan itu. Kita telah bersama untuk waktu yang lama. Tombak guntur Huali berusaha mempertahankan citranya. Dia terlihat serius sebelum langsung berubah menjadi diam. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia lebih percaya pada Goyan. Sementara itu, Xiaoyan berpikir bahwa yang menekan ruangan ini sebelumnya adalah jantung guntur Hautian, dan sementara itu tombak guntur Huali berada di sudut teratas. Bagaimana Xiaoyan tahu bahwa jika tombak guntur Huali juga berencana,
ingin melarikan diri dan melawan yang mulia. Tidak apa-apa, aku memang reinkarnasi yang mulia. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, tentu saja aku tidak akan memaksamu. Xiaoyan perlahan berkata dan memandang tombak guntur Huali. Apakah mulai sekarang kamu bersedia mengikutiku? Goyan mulai menghilangkan larangan yang menekan tombak guntur Huali dan segera terdengar tawa Goyan. Jangan khawatir, jika kamu mengenaliku sebagai bos, maka aku akan membawamu untuk mendominasi angin dan awan. Goyan tampak sangat terbuka seolah-olah bertemu dengan binatang iblis tingkat 3. Ayo, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan tombak guntur Huali terbang ke telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, ada sentuhan dingin dari gagang tombak saat Xiaoyan menggenggamnya. Dia merasa bahwa tombak itu sendiri juga mengandung kekuatan guntur yang kuat. Namun sekarang dia tidak mengalami luka sedikit pun, yang menandakan bahwa tombak guntur Huali benar-benar sudah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Kemudian Xiaoyan mencurahkan guntur Haotian dari tubuhnya dan menuangkannya ke tombak guntur Huali. Dan pada saat berikutnya, Xiaoyan melemparkannya ke udara. Terlihat dia bergegas ke segala arah sesuka hati dan Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Kemudian guntur Haotian terbentuk lurus dan meraung. Kekuatannya sangat luar biasa. Xiaoyan menangkap tombak guntur Huali dan melemparkannya kembali ke kejauhan. Itu terlihat sangat sempurna dan tombak itu terbang kembali dari jarak yang jauh serta berputar-putar di sekitar Xiaoyan lebih dari selusin kali. Sepertinya tombak guntur Huali sangat bahagia sekarang. Jadi dia menari dengan gembira. Aku benar-benar tidak punya ambisi. Goyan memandang tombak guntur Huali dengan tampilan kompetitif. Meskipun yang terakhir memiliki semangat, tampaknya dia tidak terlalu pintar. Xiaoyan hanya mencoba sebentar untuk melihat apakah trik senjata badai itu bisa diterapkan padanya. Dan dia tidak menyangka bahwa dia disetujui untuk menggunakan tombak guntur sebagai senjata menengah. Sehingga dia dapat mengubah guntur dengan trik semacam ini. Dan hal ini memang baru terjadi setelah Xiaoyan tiba di alam dewa kuno. Sementara itu, 10 Raja Roh teratas yang diusir dari aliansi Dewa Petarung akhirnya kembali berkumpul di Istana Surgawi setelah mereka tersebar ke segala tempat karena formasi teleportasi yang dihancurkan Goyan. Ratu sialan ini benar-benar telah menghancurkan susunan formasi teleportasi. Tianxun berkata dengan ekspresi muram dan benar-benar penuh kebencian saat ini. Jika mereka secara tidak sengaja berteleportasi ke lubang cacing kehampaan, maka sangat mungkin beberapa lubang cacing kehampaan itu sendiri menutup kehampaan dan mereka tidak dapat keluar sama sekali. Dan tentu saja mereka semuanya hampir dirugikan oleh Xiaoyan dan Ratu. Jika bukan karena kekuatanku yang menurun, aku pasti akan pergi ke alam dewa kuno dan membalikkan keadaannya sekarang. Ning Yao juga memiliki ekspresi wajah yang jelek dan untuk penyergapan kali ini, mereka telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Mereka tidak hanya gagal menyelesaikan Xiaoyan, tetapi juga mengalami kerugian besar karena formasi yang hancur. Sehingga mereka harus kembali ke istana dengan seluruh kekuatan mereka yang tersisa. Aku harus mengatakan bahwa dengan kekuatan istana surgawi kita saat ini, aku khawatir tidak ada cara untuk bersaing dengan alam dewa kuno. Jika kita tidak menggunakan kartu truf, maka kekuatan kita jauh lebih rendah dari alam dewa kuno. Ibu Yun tampak jauh lebih tenang, meskipun dia sebenarnya sangat kesal. Istana surgawi sebenarnya penuh dengan kecemburuan terhadap alam dewa kuno. Lagi pula, ada celah besar antara istana surgawi saat ini dan alam dewa kuno dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya. Aku berpikir Taisu seharusnya dapat campur tangan karena tujuan kita sama.
dan persekutuan ini tidak bisa dihindari. Ratu juga terlihat sangat cantik, dan suatu hari aku benar-benar ingin merasakan seperti apa wanita yang mulia itu. Fusing menjilat bibirnya dan berkata sambil mencibir, "Maksudmu bergabung dengan Taisu? Jika demikian, aku khawatir kita semua akan dikendalikan oleh Taisu. Bahkan jika kita ingin bergandengan tangan, sekarang bukanlah waktu terbaik." Yi Buyun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan Yi Buyun bukan yang terkuat di antara 10 Raja Roh teratas, namun tidak akan ada yang memotongnya ketika dia berbicara. Tentu saja hal ini dikarenakan kecerdasan Yi Buyun telah diakui oleh semua Raja Roh dan semua orang mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Kekuatan Taisu pasti lebih kuat dari kita, dan jika kita bergabung, maka kita akan lebih terekspos, sehingga itu akan mudah untuk dikendalikan oleh mereka, dan kita akan kehilangan inisiatif. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Oh iya, mengapa kita tidak mencari kehendak dewa saja? 10 Raja Roh saling memandang dan kemudian mengangguk serempak. Dengan kata lain, itu membuktikan bahwa reinkarnasi yang mulia masih ada dan sekarang harus membuat keputusan bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, 10 Raja Roh teratas ada di aulanya masing-masing dan duduk di atas platform. Mereka membuat segel dengan kedua tangan. Saat berikutnya, segel cahaya biru itu mengembun dan menyatu menjadi awan biru. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok biru perlahan muncul. Jika Xiaoyan melihat sosok biru yang dipanggil oleh 10 Raja Roh saat ini, dia pasti bisa mengenalinya sekilas. Sosok biru ini mirip dengan apa yang dilihat Xiaoyan di alam Dewa Kekacauan. Hanya saja sosok ini terlihat kabur dan tidak solid. Namun jika Xiaoyan melihatnya, maka tidak akan sulit untuk membedakannya karena karakteristik dasarnya masih sangat jelas. Tentu saja semua sosok di seluruh alam Dewa Kekacauan terlihat sama, dan sosok biru itu hanyalah topeng untuk menutupi diri mereka yang sebenarnya. Dengan kekuatan istana surgawi saat ini, akan sulit untuk menghancurkan Xiaoyan karena dia dilindungi oleh alam dewa kuno. Karena Fusing adalah raja baru, tentu saja dia yang pertama berbicara dan mencoba yang terbaik. Kalian harus menghancurkannya dengan biaya berapapun. Mereka mendengar kemarahan dalam suara halus dari sosok biru itu. Iya, tuanku. 10 Raja Roh semuanya menundukkan kepala ketika mendengar kata-katanya. Dunia Taisu telah menginvasi Sensi, dan kita bisa bergandengan tangan dengannya menghancurkan alam dewa kuno. Bagaimana menurut Tuan? Pusing mengungkapkan pikirannya. Aku tidak peduli bagaimana cara kalian menghancurkan reinkarnasi dari yang mulia, dan kalian harus melakukannya dengan segala cara. Jika gagal, aku akan mengambil semua jiwa kalian. Suara halus dari sosok biru itu tidak berhenti dan terus berteriak. Iya tuanku. 10 Raja Roh mengangguk dan menangkupkan kedua tinju mereka. Kemudian sinar cahaya biru masing-masing menembak ke 10 Raja Roh, dan di tangan mereka muncul sebuah botol batu giok berisi obat ajaib biru yang telah dipadatkan. Selain itu, ada 10 harta di sini. Aku berharap kalian tidak menyanyiakan kekuatannya. Setelah sosok biru itu selesai berbicara, dia tidak menunggu lebih lama dan sosoknya tiba-tiba langsung menghilang. Kita harus segera bergabung dengan Taisu. Pusing berkata dengan suara yang dalam. Perjalanan hidupnya telah benar-benar membangkitkan kebenciannya terhadap alam dewa kuno dan ratu. Dia berharap bisa bergabung dengan Taisu untuk segera menghancurkan alam dewa kuno. Tetapi terlihat Yi Buyun menggelengkan kepalanya saat ini. Dia mengerutkan keningnya tetapi tidak berbicara. Pusing segera memperhatikan Yi Buyun yang menggelengkan kepalanya. Tuan telah menyetujuinya.
Apakah kamu masih keberatan? F007 Fusing bertanya dengan mata yang tajam. Dia tidak ingin Yi Buyun mengacau di belakang. Karena kekuatan istana surgawi saat ini tidak dapat bersaing dengan alam dewa kuno, maka bergabung dengan Taisu memang satu-satunya cara. Kamu juga telah mendengar Tuan berkata bahwa reinkarnasi yang mulia harus dihancurkan dengan segala cara. Apakah kamu memiliki cara lain yang lebih baik? Fusing tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan Yi Buyun, dan sepertinya itu adalah alasan yang cukup untuk meyakinkan semuanya. Mata dari Raja Roh lainnya tertuju pada Yi Buyun. Dia adalah pemimpin di sini dan tidak berlebihan untuk membuat banyak keputusan. Di satu sisi, pendapat Yi Buyun masih sangat penting. Menurut pandanganku, jika kita bergabung dengan Taisu sekarang, maka kita akan dikendalikan oleh Taisu. Tetapi jika situasinya berubah, maka istana surgawi kemungkinan besar akan dihancurkan. Setelah jeda, Yi Buyun membuka mulutnya perlahan, dan ketika mendengar kata-kata kehancuran, semua orang langsung memandang Yi Buyun dengan heran. Maksudmu ada resiko kehancuran jika kita bergabung dengan Taisu? Fusing menyipitkan matanya sedikit, dan semua Raja Roh lainnya tegang ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Taisu telah menginvasi Senshi sampai batas tertentu, namun mereka belum benar-benar memulai perang. Jika kita mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Taisu sekarang, maka kita akan aktif berperang. Perang adalah permainan catur. Jika kita salah melangkah, maka kita yang akan hancur. Aku hanya bisa membuat sebuah analisa. Bagaimanapun, kita harus berdiskusi dan memutuskannya. Yi Buyun mengepalkan tinjunya sedikit, tetapi analisanya memang masuk akal. Kekuatan istana surgawi tidak cukup untuk bersaing dengan alam dewa kuno. Apalagi setelah Jin Taiwei dibunuh oleh Xiaoyan dan aliansi dewa petarung juga direbut kembali olehnya. Maka kekuatan pendukung istana surgawi saat ini benar-benar melemah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.